Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi nabil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, kaifa halukum? Allahu akbar. Masya Allah. Alhamdulillah binikmatillah. Hari ini kita akan lanjut mengeksplor pemikiran kita, Masya Allah, mengenai tema selanjutnya di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, yakni bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pengaruhnya syukur ini kepada adab? Ya, karena ketika kita mencari ilmu, ada satu hal yang lain di dalam amal, yakni bersyukur yang bagian dari adab dalam tolab ilmu. Bersyukur. Nah, bagaimana pembahasan tentang bersyukur? Kita panggilkan kelompok 4. Ya, kelompok 4 silahkan duduk di sebelah sini, kelompok 4. Dari Alzam, kemudian Khairul Adam, dan Hanif Azizan. Betul kan? Azizan Hanif. Oke. Silahkan duduk di sebelah kanan Ustaz. Silahkan. Baik. Nah, silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan dipasang ini. Pasti ini pegang. Ya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan Ini nasi deketin sama mulut. mempresentasi dengan tema bersyukur mendapatkan ilmu. Bersyukur. Ya, satu kata. Ketika Abu Yusuf ditanyakan kepada seorang alim, dengan apa Tuhan mendapatkan ilmu? Ia menjawab, dengan ayahku yang kaya. Dengan kekayaan itu, beliau berbuat ihsan kepada ahli ilmu dan ahli keutamaan. Hal itu yang menyebabkan bertambahnya ilmu, karena ia berarti mensyukuri nikmat akal dan ilmu. Dikatakan bahwa Abu Hanifah berkata, aku mendapatkan ilmu dengan mengucap hamdalah dan bersyukur. Setiap aku berhasil memahami fikih dan hikmah, selalu kuucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dengan cara itu bertambahlah ilmuku. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus menyatakan syukurnya dengan lisan, hati, badan, dan juga hartanya. Menyadari bahwa kepemahaman ilmu dan taufik itu semua datangnya dari Allah. Selain itu, ia juga harus selalu memohon hidayahnya dengan doa dan tunduk khusyuk kepadanya. Karena hanya dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang memohon. Ahlul haq, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, selalu mencari kebenaran dari Allah yang maha benar, pemberi petunjuk dan pemelihara, maka Allah memberikan petunjuk kepada mereka dan melindungi mereka dari jalan yang sesat.
Sementara ahli dolalah, orang-orang sesat, selalu membanggakan pendapat dan akalnya sendiri. Mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah, yaitu akal, karena akal tidak mampu mengetahui segala sesuatu, seperti pandangan mata yang tidak mampu melihat semua hal. Mereka terhalang dari kebenaran, tidak mampu memahami sesat dan menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ghafilu man amila bi ghaflatihi wal aqilu man amila bi aqlihi." Orang lalai adalah orang yang mengamalkan kelalaiannya, dan orang berakal adalah orang yang beramal dengan akalnya. Adapun beramal dengan akal itu pertama menyadari kelemahan dirinya dalam mengetahui kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka ia telah mengetahui Rabb-nya. Apabila sudah mengetahui akan kelemahan dirinya, maka ia akan mengetahui kekuasaan Allah. Karena itu, ia tidak akan bersandar kepada diri dan akalnya sendiri, tetapi ia akan bertawakal kepada Allah dan mencari kebenaran darinya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupinya. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya dan dibimbing ke jalan yang lurus. Maka dari itu, siapa yang diberi harta, janganlah kikir, dan hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah agar tidak kikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayuda in adwa'u minal bukhli. Penyakit apakah yang lebih parah daripada sifat kikir? Ayahnya Syekh Imam Syamsu al-Immah al-Hulwani adalah seorang fakir, penjual manisan. Ayahnya menghadiahkan beberapa manisan tersebut kepada para fuqaha dan berkata, "Kumohon Tuan mendoakan putraku lantaran berkah dari kedermawanannya, keyakinannya dan ketundukannya kepada Allah. Itu maka sang putra berhasil meraih apa yang telah ia raih, kesuksesan. Siogianya, seorang penuntut ilmu, membeli kitab dengan hartanya sendiri dan menyewa orang lain untuk menuliskan baginya ilmu, sehingga hal itu akan memudahkannya dalam belajar dan bertafakuh. Muhammad Al-Hasan adalah orang yang memiliki banyak harta, yang mempunyai 300 orang pegawai yang mengurusi kekayaannya. Maka ia membelanjakan semua kekayaannya demi ilmu dan fikih, hingga tidak tertinggal satu pakaian pun yang bagus. Lalu Abu Yusuf melihatnya menggunakan pakaian yang telah usang. Maka ia mengirimkan sepotong pakaian yang bagus untuknya. Tetapi ia tidak berkenan menerimanya dan berkata, "Disegerakan untuk kalian dan diakhirkan untuk kami." Dalam kurung di akhirat saja. Bisa jadi beliau tidak mau menerimanya. Sekalipun menerima hadiah itu hukumnya sunnah, karena beliau memandang hal itu dapat mencemarkan bagi dirinya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Laisa lil mu'mini ayyuzilla nafsahu." Tidaklah seorang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri. Diceritakan bahwa Asy-Syaikh Al-Imam Fakhrul Al-Islam Arsabandi mengumpulkan kulit-kulit semangka yang telah dibuang di tempat sepi dan memakannya. Rupanya ada seorang jariyah, budak perempuan, yang melihatnya, lalu ia melaporkan hal itu kepada tuannya. Lalu tuan itu menyiapkan untuknya suatu jamuan dan mengundang Fakhrul Al-Islam untuk hadir, namun beliau tidak berkenan menghadiri jamuan tersebut demi menjaga diri penerj. Demikianlah para belajar hendaknya memiliki cita-cita yang luhur, tidak tamak mengharapkan harta orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyaka watoma fa innahu faqrun hadirun." Jauhilah sifat tamak, karena ia adalah kemiskinan yang hadir.
Seorang penuntut ilmu juga tak boleh kikir terhadap hartanya. Bahkan ia harus membelanjakan hartanya untuk keperluan dirinya sendiri dan orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kulluhum fil faqri makhafatan faqri fakar. Semua orang dalam keadaan melarat karena takut melarat. Pada zaman dahulu, orang-orang belajar bekerja, kemudian baru belajar ilmu sehingga mereka tak tamak terhadap harta orang lain. Dalam kata-kata bijak disebutkan, manis manistagna bimalin nasi faqad iftaqar. Siapa yang mencukupi diri dengan harta orang lain, berarti ia telah melarat. Jika seorang alim bersifat tamak, maka hilanglah kehormatan ilmunya, dan ia akan keluh untuk mengucapkan kebenaran. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa syariat, berlindung diri dari hal itu. Beliau berdoa, A'udzubillahi min tom'in yudani ilha tiba. Aku berlindung kepada Allah dari sifat tamak yang membawa kepada kehinaan. Seyogianya seorang mukmin tidak berharap kecuali hanya kepada Allah dan tidak takut kecuali hanya kepadanya. Sikap tersebut akan tampak dengan ada atau tidaknya sikap melampaui batas-batas syariat. Dikit lagi. Barang siapa berdurhaka. Apa? Dikit lagi. Lanjutin dikit lagi. Jadi siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada makhluk, berarti ia takut kepada selain Allah. Tapi apabila ia tidak bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk dan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah, tetapi ia takut kepada Allah. Begitu pula dalam masalah raja berharap kepada Allah. Cukup, ya. Pak, demikian. Kesimpulannya, kita sebagai manusia harus terus bersyukur kepada Allah dan tidak memiliki sifat tamak dan kikir. Jika kita memiliki harta lebih, sebaiknya kita sedekahkan kepada yang kurang mampu. Kita harus bersyukur kepada Allah karena semua nikmat yang kita rasakan saat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu ya dari kelompok 4. Masya Allah. Dari teman-teman ya. Di